warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfi Atin, NIM 4130230040, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Afif Ruliansyah SPD MPD. Sebelum saya menjelaskan apa yang harus dipahami guru sebelum mengajar, perlu kita ketahui apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara proses belajar dan pengajaran dengan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya. Bidang ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai mereka dalam konteks pendidikan. Sebelum mengajar, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh guru tentang psikologi anak. Berikut adalah beberapa hal yang penting untuk dipahami. 1. Tahap perkembangan anak. Guru perlu memahami tahap-tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak sesuai dengan usia mereka. Ini akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Yang kedua, yaitu perbedaan individual. Setiap anak memiliki keunikan dan perbedaan individual dalam perkembangan, minat, gaya belajar, dan kepribadian mereka. Guru perlu memahami perbedaan ini dan menerapkan pendekatan yang inklusif dan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, kognisi anak. Guru perlu memahami bagaimana anak-anak memproses informasi, memperhatikan, mengingat, dan memahami konsep. Pengetahuan tentang perkembangan kognitif anak akan membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai. Yang keempat, emosi dan sosial anak. Guru perlu memahami perkembangan emosi dan sosial anak, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Pengetahuan ini akan membantu guru dalam menciptakan lingkungan kelas yang aman, mendukung, dan memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional anak. Yang kelima yaitu motivasi dan minat anak. Guru perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan minat anak dalam belajar. Mengetahui minat dan motivasi anak akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang menarik dan relevan bagi mereka. Yang keenam, strategi pengajaran yang efektif. Guru perlu memahami prinsip-prinsip dasar strategi pengajaran yang efektif untuk anak-anak. Pengetahuan tentang strategi pengajaran yang berbasis pada interaksi, keterlibatan aktif, dan pengalaman langsung akan membantu guru dalam menyampaikan materi dengan cara yang efektif. Yang ketujuh yaitu pengelolaan kelas. Guru perlu memahami strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk mengelola perilaku anak-anak, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami aspek-aspek psikologi anak, guru dapat merancang pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan memfasilitasi perkembangan holistik siswa. Bagaimana cara mendiagnosa kesulitan belajar siswa sekolah dasar? Yaitu dengan melibatkan pengamatan, evaluasi, dan analisis terhadap berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran siswa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh guru dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa. 1. Observasi. Guru perlu mengamati perilaku dan partisipasi siswa dalam kelas. Perhatikan apakah ada kesulitan dalam memahami instruksi, keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, atau masalah dalam berinteraksi dengan teman sekelas. Yang kedua, yaitu penilaian formatif. Gunakan penilaian formatif secara teratur untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Ini dapat meliputi tes singkat, pertanyaan lisan, diskusi, kelompok kecil, atau tugas-tugas tertulis. Penilaian formatif
memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang memahami kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep. Yang ketiga, yaitu tes standar. Jika diperlukan, guru dapat menggunakan tes standar yang telah ditetapkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran. Tes standar dapat memberikan pembanding dengan siswa lain yang sebaya dan membantu mengidentifikasi kesulitan belajar yang spesifik. Yang keempat yaitu portofolio. Minta siswa untuk membuat portofolio yang berisi contoh-contoh karya mereka, seperti tugas, proyek, atau catatan. Portofolio ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang kelima yaitu observasi khusus. Jika ada kekhawatiran khusus terkait dengan perkembangan atau kemampuan siswa, guru dapat melakukan observasi khusus atau mengamati siswa dalam situasi tertentu. Misalnya, mengamati siswa saat mengerjakan tugas individu atau saat berinteraksi dengan teman sekelas. Yang keenam yaitu konsultasi dengan rekan guru atau tim pendukung. Jika kesulitan belajar, berkonsultasi dengan rekan guru atau tim pendukung di sekolah, seperti psikologi atau konselor, mereka dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu dalam mendiagnosa dan merancang intervensi yang tepat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua atau wali murid dalam proses diagnosis. Mereka dapat memberikan informasi tambahan tentang perkembangan dan kebutuhan anak di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan berbagai metode dan alat diagnostik ini, guru dapat mendiagnosa kesulitan belajar siswa secara lebih komprehensif dan merancang intervensi yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi kesulitan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.